Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dulur semua, ribu maaf, mungkin baru muncul lagi di channelnya Raden Mas Raka. Tidak membuat konten lagi. Namun dengan waktu yang senggang sekarang ini, alhamdulillah mendapatkan satu kelonggaran untuk membuat konten, yaitulah untuk membahas dan insya Allah untuk sedikit pembelajaran yang untuk tingkatan saya. Kenapa tingkatan saya orang awam, saya juga orang umum ya, orang yang awam. Jadi mungkin para senior, para master, para guru semua ya bukan dikatakan dengan saya seperti itu. Cuman insya Allah tidak ada salahnya untuk menukil dan mengartikan apa yang akan saya bahas di sini tentang pengangkatan hijab dan pembukaan hijab di seluruh penggalian zikir. Ya, zikir Allah, entah zikir untuk mahabbah, entah zikir untuk al-hikmah. Intinya zikir, semua zikir. Apa di semua keilmuan para sedulur mungkin banyak yang memiliki bahkan ratusan hingga hampir ribu asma dan karomah, mungkin ilmu ya yang dipelajari. Tapi kadang-kadang ada keluhan. Contoh keluhannya yaitulah satu, belum ketemu dengan apa yang dijanjikan. Kalau misalnya antara file PDF, antara itu dari kitab terjemaahnya, kemampuan dan kekuatan seperti ini, ya bisa terjadi, termasuk lah intinya kita tidak pernah mengalami sebagaimana penggalian Al-Ikhlas digali dengan orang yang khusus zikir tanpa kosam, dia akan menemukan hanyalah rasa dan satu mimpi. Tapi bila Al-Ikhlas didalami dan ditelkin, bahkan dibuka hijabnya, insya Allah akan didatangi 3 tamu kayak dari orang-orang Arab. Ini alhasil bukan hanya dongeng ya, ini kenyataan saya pribadi. Ketika saya rumah tangga, seusiaan saya di tahun 2013 kalau nggak salah di Pandeglang, saya menjalankan riyadhah Al-Ikhlas. Ujar kata guru, jangan terlalu dekat dengan keramaian. Seperti itu. Apapun jenis sumbernya ilmu yang akan mencari suatu supernatural dan supranatural, entah kegaiban, maka yang dibaguskan jangan terlalu dekat-dekat dengan orang banyak, maksudnya kita juga orangnya harus benar-benar Masya bodoh dengan omongan orang, itu kiai apa, itu aliran apa, sesat apa, kayak tidak ada misalnya apa tempat yang hak, tempat yang bersih di masjid maupun di musola, entah di kamar pribadi. Itu kita bukan seperti itu dulur. Kita mencari keasingan dan mencari kesunyian, karena ketemunya jati diri, ketemunya diri, dan ketemunya ngaji diri dan ngaji adalah ngaji diri, itu adalah kita menyendiri. Jangan terlalu dimanja.
Soalnya saya pun juga pernah mengalami, saya zikir di kamar itu godaannya istri, di masjid godaannya satu nyamuk, dua anget ngantuk. Jadi mungkin lebih afdol di keluar. Gimana cara pembukaan hijab katanya Kang? Saya ngamalin asma gedung Syekh Ali, ngamalin asma Braja Musti, asma Talar dan lainnya selalu gagal. Gimana itu? Ternyata itu adalah hijab yang harus kita perhatikan. Teu boleh dedek seperti itu. Padahal ilmu semua kita memiliki, cuman tata cara pengaktifannya yang sulit. Makanya Aki sering dapat request ML dari para jamaah maupun itu para saudara ya dulu semua. Sedangkan ini dia penggalian di orang lain, dibenarkan dan diluruskan di tempat saya merasa kayak gimana, saya nggak enak itu dari gurunya seperti itu. Ya mungkin lebih abdolan guru dia pribadi gitu untuk menyempurnakan. Ya cuman di zaman sekarang itu tiada ada yang mau menuntun murid yang sampai tuntas kelar. Karena apa? Mungkin kehidupannya banyak problem, banyak objek, banyak tamu, jadi terbengkalailah mungkin para jamaah seperti itu. Kalau dari Padepokan ya luar biasa, Padepokan yang sudah tersohor, bahkan sudah majak Nusantara seperti itu. Tapi alhasil dari penggalian keilmuan karomah kalau sudah dirinci, maunah syariatnya itu hampir sama aja, bahkan kadang-kadang lebih rajin di gubuk-gubuk gitu, dari keluaran yang gubuk gitu, dibanding yang sudah Nusantara gitu. Karena apa? Tadi teh jarang keurus karena banyak problem, banyak tamu. Karena apa? Godaan orang penjikir itu kalau sudah dinisbati dengan dunia, maka dunia itu akan membuat keder dalam hidupnya, akan membuat ngebatas dalam waktu-waktunya untuk bertelabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, kita panjang cerita nih. Maaf sambil ngikut, kalau nggak ngerokok ini tidur saya. Jadi pertama kita dari wudu kita perhatikan. Kedua dari tumaninah sholat kita perhatikan. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, harus nikmat antara penyelesaian. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kasihan, cuman capek. Pasti kita kan ada keinginan di dalam ibadah kita tersebut, ingin menutupi dosa, gitu kan, ingin mendapatkan ganjaran dan pahala. Tapi kalau pekerjaannya ya seperti itu ya gimana? Jangan dulu kita menjabar JR kan, misalnya orang di media gini, jangan mikirin orang. Biarkanlah orang tumbuh dengan karyanya. Gitu. Biarkan orang menikmati dengan gayanya. Seperti itu. Iman tetap iman. Kita harus mempunyai kehakikian. Jangan misalnya kita ngebatilin orang, misalnya kita menghancurkan ini, menghancurkan itu. Biar orang dengan karya orangnya, di segi apapun. Karena bagi saya manusia tidak mempunyai kebenaran. Kebenaran hanya milik Allah, kita hanya menjalankan. Dia mah orang nggak benar, dia mah orang yang nggak benar, aliran seperti ini nih. Jangan dulu dikategorikan. Sudah berapa banyak saksi dan bukti yang nyata, bukan kata orang tapi kata kita pribadi, kita melihat, baru itu bisa dikatakan pak
fakta dia berdosanya, fakta dia bersalahnya. Kalau hanya kata orang dan kata orang, justru kadang-kadang pengaduan adalah banyak yang kata orang dibanding kata pribadi. Jangan main basmi apapun juga. Biarkan mereka tumbuh dengan merekanya. Biarkan seperti ini pohon tumbuh dengan pohonnya, asam tumbuh dengan asamnya, kelapa tumbuh dengan kelapanya. Ya nikmati aja kita yang menjalani. Jangan terpancing. Karena semua itu ada janjinya. Bahkan di zaman sekarang kebatilan itu tidak aneh. Bahkan di zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW, kejailan dan kemungkaran itu sudah ada pada Rasulnya kita. Di zaman Rasulnya kita sudah ada. Apalagi di zaman kita. Kita bukan wali-wali acannya. Kita hanya manusia biasa. Ya pasti. Untuk menghijab, bersihkan hati, hapus memori berkas yang tidak pantas untuk dikenang, tidak pantas untuk disanjungkan, tidak pantas untuk dimiliki. Kita sholat tumaninah. Allah diayun dalam hati. Ya Allah, saya misalnya sholat apa yang diniatin di hati kita, sholat maghrib, sholat isya, seperti itu. Tinggal niat, saya menjalankan sholat wajib karena ya Allah. Itu aja yang ada dalam patokan diri kita, sehingga Allahu Akbar berhentinya di atas, jangan dibunyikan di bawah, seperti itu. Jadi insya Allah sholatnya akan tumaninah, tak akan kelayang-kelayangan hati. Karena kenapa? Sekarang banyak yang bangkainya sholat, rajin puasanya, rajin zikirnya, rajin sholatnya, tapi diselidiki kadang-kadang banyak bangkainya. Seperti itu. Karena kehidupan manusia itu sebagaikan kehidupan jinah. Jinah dengan orang pelacur misalnya kehidupan. Kenapa? Contoh misalnya kita ngilmu, berapa tahun kita ngilmu, sehingga setahun kita ketemu, dari bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun, lebaran dari ke lebaran, tapi sirna bersih dengan hanya 4 menit. Kenapa nggak 4 menit? Ya yang jadi pasangan kita ya montok bah, ya mau cantik gitu kan, ya pasti lah nggak bakalan kuat kalau kata pijait gitu. Hancur gitu. Padahal ngolahnya dia berapa tahun, tapi sirna, kata orang Sunda nama rengsek pada hari takeri. Tadinya mau kalau sudah kegoda sama pantat ini atau langsung tembus. Jadi semuanya sekarang Ati sudah melihat fenomena keadaan. Orang-orang yang berilmu sekarang sudah mulai didekati dengan ke dunia. Sekarang bakal kesulitan mencari siapa bapak, siapa panutan, siapa tuntunan. Karena kenapa? Masing-masing sekarang. Insya Allah. Contoh untuk membukakan hijab keilmuan agar dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tumaninah selesaikan. Terkecuali kalau sholat kita ini misalnya lagi jualan, kalau misalnya sholat kita ini misalnya dalam terdesak, terburu-buru, misalnya ada yang kepentingan genting, baru kita bisa dipersingkat.
Bahkan kalau misalnya kita menjadi imam di masjid, boleh dipercepat karena kita menghargai pengangum. Takut ada yang lagi punya pekerjaan, takut lagi punya dagangan yang wajib untuk ditunggui, ini untuk dijaga. Jadi seperti itulah. Tapi kalau untuk sendiri, makanya tolong dijaga ruku tumaninahnya, selesaikan. Insya Allah saudara akan ketemu hijab, akan ketemu pengangkatan hijab, dan akan ketemu kehusuan sholat. Bahkan zikiran pun akan ketemu dengan sahabat. Kalau kata orang Jawa mah, sahabat ning papat. Seperti itu. Kalau sudah ketemu, hati-hati, jangan pernah terburu-buru, jangan mudah terpercaya, terpengaruhi akan tawaran-tawaran di sana. Nah, kita karena tadi yang saya bilangkan, kita tidak mempunyai kebenaran, hanyalah Allah semata dan Allah azza wa jalla. Seperti itu. Insya Allah lain kali akan disambung di channel biasa Atipel. Insya Allah segitu dulu pengajiannya, karena kalau banyak-banyak jarang banyak yang ketemu, dikit aja dulu. Insya Allah nanti disambung pada waktu yang akan disediakan, bahkan dengan prakteknya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.